Genre horor setiap tahunnya selalu aja punya keunikannya tersendiri yang memang punya beragam tema yang patut untuk kalian tonton. Di awal tahun 2022 ini bakal punya tema mengerikan di mana bakal ada banyak banget sebuah cerita ngeri di setiap list filmnya ini. Hey everyone, welcome back again with Miri di konten rekomendasi 5 film dengan segudang film update yang bakal ada di setiap harinya di channel ini. So biar gak ketinggalan updatean filmnya, make sure buat kalian subscribe channel ini dan tentu nyalakan notifikasinya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai ke list film pertama. Sebuah horor yang gak biasa bakal terhadirkan di list film pertama kita kali ini. Dengan sebuah aura suspense yang kental, para penontonnya bakal dibikin gigit jari dengan adegan brutal dari filmnya ini. X berlatar pada tahun 1979 dari sekelompok pembuat film dewasa yang mengangkat ke pedesaan di Texas untuk mencari rumah kosong yang akan dijadikan latar tempat mereka. Mereka singgah di sebuah rumah tua dan tanpa sadar mereka telah masuk ke dalam sebuah situasi mengerikan dari seorang nenek tua yang juga sangat psikopat. Well, gue sangat terkejut banget sama film horor yang satu ini karena menggunakan sebuah cerita yang gak biasa dari film-film horor lainnya. Apalagi dengan aura suspense yang juga terasa bakal menambah esensi horor yang juga dihadirkan. Konsepnya sendiri sangat-sangat simpel yang mana memang sangat sering banget terpikirkan oleh para movie maker dan baru kali ini terrealisasikan dengan begitu menarik. Selain itu, sedikit attention, by the way, film ini bakal mengandung unsur-unsur dewasa ya, yang memang sering banget disukai para kaum laki-laki nih. Para pemerannya sendiri gue akui sangat klop banget dengan karakternya yang mana memang diisi oleh para aktris-aktris seksi yaitu Mia Goth sebagai Maxine Minx, Jenna Ortega sebagai Lorraine, dan Brittany Snow sebagai Bobby Line. Yap, mereka bertiga bakal acting wild di dalam film ini. So buat kalian yang pengen nonton film horor dengan suasana berbeda dan juga pengen tetap dapat aura suspense dengan konsep yang simpel dan nyantai, film ini adalah cocok buat kalian tonton di awal tahun 2022 ini. X sendiri telah tayang perdana pada 18 Maret tahun 2022 dalam sebuah rating yang not bad lah di situs IMDb sebesar 6,7 dengan di-vote lebih dari 35.000 fans film horor Hollywood dan tentu bakal mendapatkan label film R. Dari judulnya aja udah tau lah ya bakal sebrutal apa jadinya film ini. Kembali dari film lama yang juga mengandung judul yang mirip, film ini bakal menghidupkan legenda mengerikan dari kota Texas. Texas Chainsaw Massacre menceritakan tentang seorang psikopat terkenal bernama Leatherface yang secara mengejutkan setelah hampir 50 tahun bersembunyi, ia kembali untuk meneror sekelompok para pemuda idealis yang secara tidak sengaja mengganggu dirinya di sebuah kota terpencil di Texas. Ceritanya bakal sedikit klasik di mana juga ini bakal meneruskan dari seri film Texas Chainsaw yang udah terkenal banget di Hollywood. Dibalut dengan konsep modern dan juga dengan skenario yang teratur, ya walaupun gak sebebas di film-film sebelumnya, tapi gue sendiri suka banget dengan arahannya ini. Para pemerannya sendiri memang agak kurang familiar di telinga kalian ya, tapi aktingnya sendiri menurut gue not bad lah, yang mana juga bisa menghibur para penontonnya juga. Seperti yang gue bilang sebelumnya, film ini dikemas dengan era modern yang juga di sini menggunakan penayangan streaming modern juga yang bisa kalian saksikan di Netflix terbaru. Texas Chainsaw Massacre tayang perdana pada 18 Februari tahun 2022 dengan sebuah rating yang sayang ada di bawah rata-rata sebesar 4,8 di situs IMDb serta di-vote lebih dari 46.000 pengguna akun dalam sebuah label yang ada di film R. Untuk yang ini bakal sedikit lebih gila lagi ya, yang mana bakal berfokus kepada seorang pria psikopat yang mengerikan dengan semua tipu daya yang memikat seorang wanita muda yang terkasihani. Fresh berkisah pada sebuah kengerian dari suatu momen kencan modern yang terjadi kepada seorang wanita muda nan cantik dengan pacar barunya yang juga punya kelakuan aneh dan juga mengerikan. Ini film bakal bisa meresahkan kalian di mana penuh dengan hal-hal bikin linu yang mana ditampilkan dengan cukup real di film ini. Yap, masih dalam aksi pembunuhan dengan penuh hal-hal psikologis yang juga bisa bikin ngeri, ceritanya sendiri memang bakal sedikit rumit dari film-film sebelumnya. Tapi tentu bakal dikemas dengan konsep yang lebih simpel yang memang berhasil mendapatkan perhatian para penontonnya. Karakternya yang memang menjadi fokus utama di film ini bakal diisi oleh dua aktor dan aktris yang memang sedang naik daun di perfilman Hollywood sekarang, yaitu Sebastian Stan sebagai Steve dan Daisy Edgar Jones sebagai Noah. Keduanya sedang dalam kondisi primanya dengan akting bagus banget di film ini.
So, buat kalian yang suka dengan film horor dan juga thriller dengan sedikit romantis toksik terselip di filmnya, kalian bisa tonton aja film ini di layanan streaming Hulu. Fresh ini telah tayang perdana pada 4 Maret tahun 2022 serta bakal cukup punya rating yang lumayan di situs IMDb sebesar 6,7 dengan di-vote lebih dari 35.000 pengguna akun dalam sebuah label yang ada di Film R. Dengan menggabungkan sebuah permainan klasik, film ini bakal bikin kalian merinding dibuatnya, yang mana tentu bakal berbeda jika dibandingkan dengan film-film horor maupun thriller mengerikan di awal tahun ini. Just or Die bercerita pada hilangnya seorang pembuat kode muda yang setelah menjalankan game horor, ia terjebak dalam sebuah game kematian selama 80 tahun. Ketika memainkannya tanpa sengaja, ia melepaskan kutukan tersembunyi yang menghancurkan dunia realitinya serta memaksa untuk selalu membuat keputusan yang menakutkan dengan menghadapi konsekuensi yang mematikan. Nah, kembali dalam sebuah film dengan aura suspense yang mencekam lagi, di mana di film ini bakal menggabungkan sebuah permainan menarik dan juga horor yang juga mengerikan. Dalam konsepnya ini, jujur gue suka banget ya, yang memang dibuat lebih mengerikan lagi karena cuma bisa melihat sang main lead-nya memulai permainannya ini. Gak ada embel-embel jumpscare yang mencekam dan juga backsound yang keras, tapi di sini bakal disuguhkan dengan aura mencekam dan juga backsound dark yang mana bakal menambah esensi mengerikan dari film horornya ini. Main lead yang bakal memimpin para penontonnya dalam sebuah permainan mengerikan ini ada Viola Evans sebagai Kayla dan Asa Butterfield sebagai Isaac. Mereka berdua harus bisa keluar dari sebuah permainan berbahaya yang sangat mematikan ini. Overall gue enjoy aja nonton film ini, gak bagus dan juga gak jelek juga gitu. So-so lah. Yang mana para viewer dari kemarin mungkin menilai filmnya ini buruk dan rating Tomatoes meternya juga sangat busuk ya. But it's fine karena ceritanya juga sangat menarik kok. So, tunggu apa lagi yang pengen nonton film dengan hal-hal baru dari horornya? Kalian bisa nikmatin aja nonton film ini di layanan streaming Netflix. Just or Die ini tayang perdana pada 15 April tahun 2022 dalam rating yang juga masih sayang di bawah rata-rata sebesar 4,7 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 16.000 pengguna akun serta berlabel MA17 atau 17 tahun ke atas. Seorang pembunuh berantai dengan topeng ikonik telah kembali meneror para penonton di awal tahun 2022 ini. Dengan ciri khasnya yang unik dan tak terlupakan, gua rasa kalian semua udah tahu lah ya tentang film ini. Scream berkisah pada 25 tahun kemudian setelah sebuah serangkaian pembunuhan brutal di Woodsboro, California. Seorang pembunuh baru yang mengenakan topeng Ghostface pun memulai perjalanan baru dengan menargetkan sekelompok remaja yang menghidupkan kembali rahasia dari masa lalu kota yang sangat mematikan. Yap, sang pembunuh dengan topeng Ghostface-nya pun bakal kembali lagi dengan membangun kembali kisah misteri horor yang sangat mengerikan di sana. Ceritanya sendiri tentu bakal meneruskan di prequel sebelumnya dengan punya gaya-gaya suspense yang kental dan sangat ikonik banget buat para pecinta film horor. Tapi tenang aja buat kalian yang belum pernah nonton film Scream, sequelnya ini nggak sepenuhnya meneruskan dari cerita yang sebelumnya kok. Cuma base-nya aja yang bakal diteruskan, selain dari itu semuanya bakal fresh. Buat para fans film Scream tenang aja karena para karakternya nggak semuanya baru kok. Masih ada nama Courtney Cox, David Arquette, Neve Campbell yang selalu nggak absen di semua prequelnya ya. Tapi ada juga pendatang baru seperti Jenna Ortega dan Jack White yang menjadi main lead baru untuk sequelnya ini. Overall ini film tentu bakal menghadirkan hal-hal baru dan juga nggak mengecewakan kalian yang memang udah menjadi fanbase film horor ikonik ini. Scream telah tayang perdana pada 14 Januari tahun 2022 dengan tentu punya rating yang cukup tinggi di situs IMDb sebesar 6,4 dan di-vote lebih dari 88.000 pengguna akun serta of course lagi-lagi ada di label Film R. Segitu aja rekomendasi 5 film horor paling mengerikan di awal tahun 2022 ini. Like videonya jika kalian suka dengan list filmnya ataupun pembahasan filmnya. Yang pengen request tema film apalagi yang harus gue buatkan di konten selanjutnya, kalian bisa masukkan ke dalam kolom komentar di bawah ini ya. Support channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan film-film seru. Sekian dari gue Ari, pamit undur diri. See you in the next film.